Jelas ya semuanya? Jelas ya? Nah, yang perlu digarisbawahi dengan semua ini adalah persamaan persepsi dari kita semua, ya. Persamaan persepsi dari kita semua, dan kita menginginkan bahwa ini kita juga, kami juga maka diharapkan kita semua komitmen ini nama bagaimana ada nantinya saat praktikum kendala-kendala resiko yang akibat kita bertemu bersama itu akan pada semuanya untuk kita berkomitmen menjalankan protokol new normal. Nah, ini beberapa protokol yang kami nah, kita jumlahnya beberapa ya, dilakukan sebanyak kegiatan nanti ketika Anda sampai di lokasi, ya mungkin ada beberapa yang sudah pernah ke kampus ya, maka akan diberlakukan protokol. Pertama yaitu Anda ketika sampai di kampus Anda harus mencuci tangan. Kemudian nanti akan ada pengecekan, ya ada zona, nanti ada 3 zona, yaitu pertama di zona stikers, artinya di zona stikers itu di area gerbang. Nanti akan Anda harus melakukan protokol cuci tangan dan pengecekan suhu. Nah, kemudian nanti masuk ke zona A dan B, dan ke zona C. Zona A itu nanti ditunjukkan bahwa zona A itu di daerah dekat S1 ya, daerah tutorial tangga menuju kelas 1A, kelas A ya, kelas A yang di atas ya, kelas 1A. Nah, di sana nanti Anda akan dicek suhu lagi, kemudian di sana ada area cuci tangan, nanti Anda melakukan cuci tangan. Untuk begitu juga dengan untuk area di B. Area B itu adalah area di daerah sekitar lab farmakologi, farmakognosi dan kimia. Ya, nanti juga akan dilakukan karena nanti ada di sana petugas-petugas baik dari dosen maupun asisten yang melakukan tugasnya untuk mendata Anda sesuai dengan absen pada hari itu. Nah, kami telah menyediakan fasilitas ya, fasilitas kepada Anda semua, terutama hubungannya dengan face shield diwajibkan. Jadi Anda harus memakai masker dan face shield ya. Nah, itu sudah diberikan oleh kampus, kecuali masker Anda bawa sendiri dan Anda harus membawa sendal sendiri. Ya, tidak diperbolehkan berganti-ganti gitu ya. Nah, nanti Anda ketika memasuki area laboratorium Anda tidak boleh menggunakan sendal, sepatu, tetapi menggunakan sendal yang sudah disediakan yang Anda bawa dari rumah, tetapi kecuali untuk lab kimia. Di lab kimia Anda harus menggunakan sepatu, ya. Nah, di sana juga Anda tidak diperkenankan untuk mondar-mandir keluar dari ruangan. Nah, setiap di dalam laboratorium itu Anda diberikan jarak-jarak khusus ya, jarak khusus ya sekitar 1 meter yang sudah ditandai oleh laboran ya. Nah, ketika Anda memerlukan jadi gini, perencanaan bahan, alat, kemudian hal-hal banyak kekurangan, Anda kalau tidak menemukan asistennya di dalam ruangan, Anda bisa melakukan via WA, ya, WhatsApp. Jadi tidak boleh diperkenankan keluar ruangan kecuali untuk buang air kecil ya. Itu kan tidak bisa ditahan ya, jadi Anda bisa. Nah, tidak boleh dilakukan untuk Anda mondar-mandir di daerah lingkungan kampus. Nah, itu mungkin. Nah, nanti protokol ini nanti akan kami bagikan kepada Anda semua. Mungkin bisa via elektronik ya. Via elektronik ini kita bagikan kepada Anda semuanya. Nah,
Nah, ini ada beberapa ya. Anda harus pakai sarung tangan karet ya. Kemudian jaraknya 1 sampai 2 meter. Terus kemudian menggunakan jas lab, wajib menggunakan jas lab. Nah, ada yang perlu diberitahu kepada Anda semua. Jadwal kita itu nanti dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ya. Jam 8 sampai jam 3 sore. Sehingga materi yang dilakukan pada saat praktikum itu Anda akan melakukan dengan maksimal gitu ya, maksimal jumlah materinya. Mungkin ada beberapa praktikum yang melakukan langsung 3 gitu ya, langsung 3 praktikum gitu ya. Nah seperti ini. Nah kita bisa lihat itu praktikum fisika farmasi. Ya ada Bapak ya. Jadi satu ruangan itu hanya berisi 7 orang. Satu ruangan berisi 7 orang. Kemudian Anda nanti yang dulunya adalah kelompok praktikumnya ternyata tidak satu kelompok gitu, tetapi karena di sini prodi yang mengatur kelompok Anda. Ya, wayahna gitu ya, yang tadinya sudah berakap pria nggak akap jadi harus, karena ini adalah absen-absen nanti yang akan kami cek di daerah stikers karena ada absennya ya. Jadi siapa yang boleh masuk. Di sini berlaku bagi yang ternyata pada saat datang suhu tubuhnya lebih dari 37,5 maka tidak boleh praktikum gitu ya. Anda disuruh kembali ke rumah masing-masing. Tapi yang kemudian yang tidak memakai peralatan juga akan disuruh kembali gitu ya. Nah, untuk jadwal praktikum selanjutnya nanti dijadwalkan kembali. Kalau dijadwalkan kembali. Nah, ini beberapa. Kemudian untuk responsi akan langsung diresponsi. Jadi ketika praktikumnya sudah selesai, Anda nanti akan langsung dijadwalkan untuk responsi. Jadi tidak ada jadwal yang dijadwalkan oleh prodi, tetapi dijadwalkan setelah materi selesai Anda langsung melakukan responsi, gitu ya. Nah, Bu Susi coba dikasih dulu jadwal yang secara keseluruhan, yang bersama praktikum penelitian, praktikum dan penelitian. Nah, ini ya, ini ada jadwal program kita selama new normal ya. Anda bisa melihat di sini untuk tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus ini adalah untuk tingkat 1 dan 2 melakukan praktikum laboratorium. Sedangkan untuk tingkat 3 hanya dijadwalkan sampai 6 sampai 31 Juli. Ya. Kemudian penelitian itu dimulai dari tanggal 1 sampai 25 Juli. Nah, ini jumlah-jumlah mahasiswanya dibatasi, ya. Nah, selanjutnya nanti tanggal 10 sampai 15 Agustus ini adalah sidang KTI. Anda akan melakukan sidang KTI karena di Agustus tanggal 28 Anda sudah melakukan yudisium, ya. Yudisium. Jadi Anda sudah selesai di sini sekitar tanggal 28 Agustus. Maka diharapkan kepada seluruh sebentar. Tolonglah, kecil nggak bisa jelas. Jadi diharapkan kepada seluruh tingkat 3 ya, yang belum selesai penelitiannya, maka diharapkan untuk bersungguh-sungguh. Dan perlu diperhatikan juga ya, Anda tidak diperkenalkan datang telat, karena petugas dari prodi itu hanya akan berjaga pada jam 8. Ya, kita akan menunggu sampai setidaknya 15 menit ya, atau berkisar 30 menit tergantung ketahanannya piketnya ya. Nah, kalau petugas dari prodi tidak ada di depan, kemungkinan Anda akan ditahan oleh satpam untuk tidak boleh masuk. Ya, jadi diharapkan kepada semua mahasiswa jangan sampai telat, gitu ya. Jangan sampai telat, karena petugas juga akan berdiri di sana cukup lama untuk menunggu Anda, gitu. Jadi kalau kita ada komitmen jam 8, maka Anda datang di jam 8, itu mungkin. Sebenarnya ya, pertemuan hari ini adalah kami meminta kepada semua mahasiswa untuk komitmen untuk menjalankan protokol COVID-19 ini. Karena dengan Anda melakukan ini, maka kita akan menjaga nama baik dari kampus.
Karena ini adalah pandemi ini adalah sangat riskan ya, rawan terhadap wartawan dan beberapa hal gitu. Maka tolong Anda semuanya berkomitmen, patuhilah protokol dari new normal yang telah ditetapkan oleh Stikes Muhammadiyah Ciamis. Kemudian diharapkan Anda melakukan, nah ini ada surat ya, surat dari kampus ya untuk oh ini tingkat ini prodi D3 keperawatan Ibu. Nah ini adalah bentuk informed consent ya. Jadi untuk melakukan praktikum juga diharapkan ada pernyataan dari orang tua bahwa benar-benar mengizinkan Anda untuk melakukan praktikum. Ya. Ternyata jika orang tua Anda tidak mengizinkan, maka kita tidak tahu nanti bagaimana, apakah proses praktikumnya nanti diundur untuk orang tersebut ya, atau nanti ditunda, kita tidak mengerti. Tapi ini belum sampai pembicaraan, tetapi yang kami perlukan adalah Anda membawa ini pada saat hari pertama Anda melakukan praktikum. Jadi membawa dengan telah ditandatangani oleh materai oleh orang tua ya. Kenapa kami meluncurkan informed consent ini, bahwa ini tidak hanya bukan pemaksaan sepihak dari kampus, tetapi harus melalui persetujuan dari orang tua, sehingga kita sama-sama memahami resiko ketika berkumpul ya, atau berkerumun pada saat pandemi ini. Itu saja mungkin. Ada lagi nggak Bu yang di-share? Mungkin dari semuanya, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai hal ini. Kami mungkin buka sesi pertanyaan ya, mungkin tidak terlalu lama. Kita memberikan waktu 3 aja ya, 3 sesi pertanyaan saja ya. Kira-kira? Bu, Rica Ya. mau nanya. Silakan. Kalau misalnya buat karyawan kan tetap jam 8 ya, Bu. Kalau misalnya mau minta surat pernyataan dari kampus, boleh nggak, Bu? Pernyataan izin ya, permohonan izin. Soalnya dari tempat kerja masing-masing, nggak semuanya ada yang diizinin. Siapa tahu kalau itu mah langsung diizinin gitu, Bu. Ya, boleh. Nanti kita buatkan ya. Ya, makasih, Bu. Ya, jadi nanti jangan khawatir bahwa ini juga tidak akan berlangsung lama gitu ya, karena hitungan kita ketika dipadatkan 3 materi per pertemuan, sehingga itu akan selesai dalam 2 minggu ya. Kalau materinya ada lebih banyak ya, sekitar 6 ya. Tapi mungkin kalau materinya tidak banyak, maka tidak akan. Ini bisa dilihat ya di sini. Ya, nanti ini kebetulan kalau dilihat itu tingkat 1 lebih banyak di awal ya, di bulan Juli ya. Tingkat 1 ya. Ya Bu, kalau ini sudah sama, ya kayaknya ini bulan Juli tingkat 1 lebih banyak. Bulan Juli, enggak juga nih, farmakologi 1, tingkat 2 ya, tingkat 2. Tergantung. Tapi ini semua, enggak, mohon maaf. Semua serentak, sorry ya. Serentak tingkat 1, 2, dan 3, tapi satu kelas itu sama dimulai dari bulan Juli ya, mohon maaf. Ya itu mungkin. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Bu, Pak Tatang mau bertanya. Silakan. Silakan Pak Tatang. Oh iya, terima kasih. Ini Bu, karena tadi awal-awalnya suara Ibu putus-putus. Ya. Jadi saya menyarankan agar sosialisasi atau pengumuman pada malam hari ini, kalau ada dalam bentuk surat, ya lebih baik di broadcast-kan Bu ke grup kita, jangan sampai ada yang terselip pemahaman gitu. Oh iya. Itu saja barangkali, terutama nih tadi jadwal-jadwal itu Bu ya. Itu. Ya. Nanti jadwal-jadwal ini nanti juga akan di-share. Semuanya di-share. Yang PDF Bu ya. Ya, dikasih PDF ke grup KM ya. Nanti KM sendiri yang akan mendistribusikannya. Mungkin recording ini juga nanti kita bisa nonton di YouTube-nya ya, di YouTube Prodi D3 Farmasi juga bisa ditonton ulang ya. Kalau ada teman-teman yang ternyata tidak masuk karena tadi jumlahnya tadi 100 ya.
Sedangkan kita semua total 265 orang. Ya, gitu. Iya, iya, Bu. Lagi kira-kira? Ada yang ditanyakan kembali? Nanti facial akan dibagikan pada saat absen. Ya, pada saat absen. Dan kemudian untuk sekarang kan juga sudah mulai ujian ya. Sudah mulai ujian. Harapan saya yakin semua di sini sudah selesai membayar SPP ya. Dan bagi yang belum selesai, maka segera membuat surat pernyataan ya. Kapan bisa menyelesaikan sehingga Anda bisa diperbolehkan untuk memasukkan ujian gitu. Nah, ada nanti agendanya juga selain itu adalah ada ujian perbaikan, kemudian untuk tingkat 3 ada ujian matrikulasi. Bagi Anda yang belum yakin bahwa nilai Anda di semester ini adalah bagus, terutama di semester genap ya, ada diharapkan untuk mendaftarkan matrikulasi. Karena nanti kita langsung kebut ya, setelah selesai ujian langsung matrikulasi. Karena sekarang tingkat 3 ini setelah deadline sekali ya, di bulan Agustus, tanggal 28 Agustus itu sudah harus melakukan yudisium. Ya. Jadi diharapkan semua sudah menyelesaikan proses-proses yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa. Jadwal matrikulasi sudah belum ada ya, Bu? Ya? Jadwal matrikulasi belum ada? Sebentar lagi akan di-share, sudah ada. Kami masih menunggu bahwa Anda yang merasa belum mendaftar matrikulasi, segera selesaikan mendaftarannya, gitu ya? Iya, iya. Ya, harapkan seperti itu. Mengenai nanti ternyata tiba-tiba Anda tidak jadi ikut matrikulasi karena ternyata nilai Anda sudah bagus, maka itu akan bisa dikembalikan, gitu ya. Jadi coba mulai jangan nanti setelah selesai ujian baru gitu ya. Sehingga nanti pendaftarannya karena schedule kan banyak ya. Apalagi nanti sebentar lagi kita akan memulai proses tentang KTI tingkat 2. Ya. Hari ini kami telah melakukan proses rapat mengenai judul-judul dan kuota untuk setiap dosen dan telah diputuskan hari ini. Nah, maka kemungkinan minggu depan sudah bisa mahasiswa untuk mengisi siapa judul dan nama pembimbingnya yang telah ditetapkan oleh prodi gitu ya. Ada kira-kira lagi yang mau ditanyakan? Ayo, mungkin mumpung sekarang kita bertemu, harus merasa kurang jelas dengan semua protokol ini, ya, silakan ditanyakan, karena kita kan agak sulit berhubungan kecuali nanti praktikum ya. Jadi tolong proaktif untuk bertanya, dan jika tidak ada lagi yang akan dipertanyakan, maka nanti kita tutup. Bu, izin Ada? bertanya. Silakan. Ada, Bu. Yang Silakan. mengenai magang itu gimana, Bu? Nah, untuk magang, karena saat ini belum mulai, karena pandemi ya, tetapi magang tetap akan dilakukan. Nanti dia akan ikut pada semester ganjil. Jadi pelaksanaannya diundur ke semester ganjil, ya, tidak masalah gitu ya. Bang PKL dong, Bu. Hah? Ya? Sama PKL mungkin. Sama Ya. PKL. Jadi double magang dan PKL, jadi 2 ya. Iya, Bu. Itu. Jadi Prodi berkomitmen bahwa semua mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Prodi akan dilaksanakan semuanya. Tapi memang ada beberapa yang diundur pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi pandemik saat ini, gitu. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Mungkin? Ada kira-kira mungkin? Kayaknya sudah paham semua ya. Sepertinya. Tolong ini videonya diaktifkan dulu semua ya. Kita ada sesi foto ya. Foto-foto bersama ya. Mumpung 97 orang berkumpul ini cukup banyak. Tolong video masing-masing diaktifkan. Ya. Ini ada 4 ruas ya Bu Lucy. 4 layar. Bagaimana Bu Lucy? Karena ini kayaknya mahasiswa kita semua sudah paham dengan protokol COVID-19 ini untuk kampus Tikes Muda Ciamis. Mungkin kita sudahi ya, tapi sebelumnya kita berfoto dulu.
Mana Bu Lusinya? Bu Lusi. Bu Lusi kemana? Bu Lusi. Bu Lusi. Bu Lucy tidur. Bu Lusi, kemana dirimu nih? Udah pada mau gaya nih mereka. Udah mulai gaya. Mana nih? FSDT. Bu Lusi, kemana? Ih, jangan-jangan dia tidurin anaknya. Halo? Mana diri nak? Ayo, Ibu kasih aba-aba aja ya, Bu. Hah? Udah difoto semua? Per ini 4 ruas kan, ya? Dikasih ini dong, dikasih aba-aba biar senyum. Nyak. Hah? Oh ya, siap. Oke. Oke ya, senyum ya. Bu Lucy. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke. Nggak kerasa, Bu. Sudah ya, Bu Lucy? Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Semoga nanti praktikum kita berjalan dengan baik dan semua halangan terutama penyebaran COVID-19 juga akan tidak sampai kepada kita semua. Amin. Amin ya, dan doakan. Demikian ya untuk pertemuan hari ini. Pak Tatang mau ngobrol? Enggak, Bu. Oh enggak, soalnya gini-gini jadi. Ya. Katang doa. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.